Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton PNN dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini bisa melaksanakan diskusi publik yang diadakan oleh Persaudaraan Alumni 212 dengan tema sidang HRS dan kawan-kawan hukum atau politik. Penonton tentu sudah mengikuti persidangan-persidangan yang sudah lalu, baik itu persidangan tentang kasus Luna Bendung, kasus Rumah Sakit Umi Bogor, yang telah banyak menyita perhatian masyarakat, terutama umat Islam, khususnya pada para pendukung Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Tentu selama persidangan banyak hal yang kita lihat cukup menegangkan, dan juga banyak hal yang kita lihat persidangan sepertinya memang dipaksakan. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hampir senantiasa live di FNN TV dan sudah memasuki beberapa babak. Kita tahu bahwa ada persidangan kasus Petamburan, kasus Rumah Sakit Umi yang kini sudah memasuki babak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian kita juga tahu awalnya persidangan itu dilakukan secara online, tetapi berkat perjuangan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, juga pengacaranya dan doa para pencinta dan pendukungnya, akhirnya majelis hakim yang dipimpin oleh Suparman Nyompa memutuskan persidangan dilakukan secara tatap muka seperti yang kita bisa lihat di FNTV yang hampir selalu live sepanjang itu diizinkan oleh pengadilan. Ya, kita memang banyak yang bertanya, masyarakat juga bertanya-tanya, kenapa ini dipaksakan, pasal-pasal yang dimasukkan juga terasa dipaksakan. Misalnya, kasus Petamburan, bukankah telah didenda 50 juta rupiah? Kenapa masih dipaksakan dengan pasal yang lain yang sangat memberatkan? Tentu kita nanti akan mengharapkan putusan hakim yang seadil-adilnya. Tidak bisa hanya memutuskan begitu saja yang justru akan membuat betapa timpangnya hukum di negeri ini. Nah, perdebatan masyarakat pun marak. Banyak yang berpendapat persidangan tersebut hanya untuk menghabisi Habib Rizik Syihab atau HRS. Kenapa? Karena cukup banyak kasus yang ditimpakan kepadanya dan juga cukup banyak pasal-pasal yang sesungguhnya sangat dipaksakan untuk didakwakan kepada HRS. Malam ini kita diskusi bertema seperti tadi saya katakan, sidang HRS dan kawan-kawan hukum atau politik. Menghadirkan sebenarnya 4 narasumber. Pertama, Habibur Rahman, biasa saya panggilnya Habib. Dia anggota DPR RI dari Gerindra, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi yang pasti karena beliau masih di Lampung. Saya kenal Habib ini sebagai pengacara dulunya dan pernah mendirikan Serikat Pengacara Rakyat SPR. Saya tahu persis kantornya di mana. Kemudian yang kedua, Mardani Alisera, kawan kita, saudara kita, sohib kita, yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari fraksi PKS. Selamat malam, Bang Mardani. Kemudian yang ketiga pembicaranya adalah Andi Arief, dia politisi Partai Gerindra, dulu adalah LSM yang sangat kritis terhadap pemerintah, dan kita tahu Bung Andi Arief ini sempat menjadi korban ya dulu ya, sebelum Orde Baru geser, sempat menjadi korban penculikan. Kemudian ada Bapak Yusuf M. Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Selamat malam, Assalamualaikum. Nah, untuk malam ini tentu kita akan mendengarkan dulu pembukaan dari Bapak Slamet Marif, Ketua PA 212.
Untuk itu saya persilakan kepada Pak Slamet. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama kita hormati, kita muliakan host dan para narasumber kita malam hari ini, Bang Ara yang luar biasa, walaupun usia sudah berpengalaman, tapi masih semangat anak muda. Politisi dan senior kita, Bang Andi Arief, kemudian Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, abang saya, Syekh Yusuf Muhammad Martak, serta Bang Mardani Alesara yang insya Allah sebentar lagi juga akan join bersama kita. Bang Habibur Rahman yang tadi minta izin dan mohon maaf kelihatannya tidak bisa bergabung karena masih di kampungnya. Situasi dan kondisinya belum bisa memungkinkan kelihatannya, Bang Ara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bertemu kembali dalam diskusi rutin PA 212, dan kali ini diskusi yang keempat dengan para narasumber yang luar biasa. Penonton FNTV yang senantiasa kami banggakan, dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara hari ini. Tema hari ini kita mengambil tentang sebuah kasus dari seorang ulama, dari seorang tokoh, dan seorang anak negeri, seorang warga negara Indonesia yang akhir-akhir ini sangat mencuat, bahkan menjadi tokoh yang fenomena di negeri ini, Habib Muhammad Rizik, yang sekarang sedang mengalami ujian yang luar biasa di persidangan. Kasus Habib Rizik memang di masyarakat, di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan aktivis, banyak perspektif, banyak pandangan-pandangan yang memang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kasus Habib Rizik itu pembuktian bahwa di negeri ini, di masa sekarang ini, betul-betul kriminalisasi memang terjadi, gitu. Dan ada ketidakadilan dan kezoliman. Mereka yang berpandangan ini menganggap bahwa karena peristiwa kejadian yang sama itu terjadi di mana-mana, kerumunan juga terjadi di tempat lain, bahkan dilakukan tidak oleh rakyat kecil, tetapi oleh pemimpin negeri ini tersendiri. Tetapi walaupun banyak kasus yang sama, peristiwa yang sama, kejadian yang sama persis, tapi mungkin di dunia hanya satu protokol kesehatan yang kemudian harus dipidanakan dengan ancaman yang sangat berlipat-lipat ganda dan pasal-pasal yang bertumpuk-tumpuk. Maka mereka menganggap bahwa ini pembuktian memang terjadi kriminalisasi terhadap ulama kita. Ada yang berpendapat juga bahwa kasus ini adalah kasus politik, gitu. Karena sebelum kejadian sudah ada yang men-tweet di Twitternya akan sampai 2026. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kelihatannya memang sangat dipaksakan karena mengarah kepada balas dendam kejadian 2016 begitu. Ada yang beranggapan begitu. Ada juga mungkin yang beranggapan, yang kita baca juga, emang ini hukum karena memang pasalnya ada, delik hukumnya ada, buktinya juga ada. Ada yang mengatakan itu. Tetapi kita melihat bahwa memang banyak keanehan setelah proses penyidikan ini terjadi. Bahkan di eksepsi, kemudian di kesaksian para saksi, di situ memang rakyat Indonesia diperlihatkan bagaimana sebuah persidangan yang dilihat dari kacamata awam saja, bagi kita itu sangat tidak enak untuk dilihat di negeri yang katanya demokrasi ini. Oleh karenanya malam hari ini tema ini akan kita angkat kembali untuk berdiskusi, berdialog, kemudian kita memilih dan menilai tentang persidangan ini. Oleh karenanya tokoh-tokoh yang kompeten akan berbicara tentang hal ini untuk kemudian kita bisa menilai sejauh mana sesungguhnya kasus ini yang terjadi. Terakhir, ingin saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada kawan-kawan alumni 212 dimanapun Anda berada, kawan-kawan simpatisan, pecinta Habib Rizik, kepada pemerintah, kepada kepolisian, kepada TNI, saya ingin ingatkan bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini akan menjadi catatan bagian sejarah bangsa yang nanti pada saatnya
anak cucu kita akan melihat, akan membaca sejarah itu. Apapun yang kita lakukan, saudaraku, wahai pemerintah, wahai kepolisian, wahai TNI, wahai anak rakyat Indonesia, itu akan selalu diingat terus. Mungkin kita tidak ada, sudah tidak ada. Kita yang mungkin sudah meninggal, sudah tidak berkuasa. Tapi apa yang kita lakukan, yang kita perbuat itu akan senantiasa dicatat oleh sejarah bangsa dan diingat oleh anak-anak bangsa. Apakah ketika kita nanti sudah tidak ada, akan diingat sebagai orang yang baik, atau sebaliknya, sebagai orang yang otoriter, orang yang zolim, orang yang penuh kebencian. Semua tergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini. Oleh karenanya, mari di bulan yang suci ini kita mengetuk pintu langit. Banyak munajat kepada Allah. Doa silahul muslim. Doa senjata orang muslim. Agar Allah bukakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, dan mana yang salah. Allah berikan kekuatan kepada kebenaran, dan Allah hancurkan kepada kezaliman dan kebatilan. Mudah-mudahan di bulan suci Allah perkenankan, kabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya terima kasih banyak saya sampaikan kepada para narasumber hari ini, kepada FNN yang telah memfasilitasi acara hari ini, kepada para penonton di mana Anda berada. Selamat berdiskusi, selamat berdialog, selamat mendapat pencerahan baru malam hari ini di acara yang paling kita nantikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ara masih mati suara Bang Ara. Itu tadi terima kasih. Itu tadi pembukaan dari Pak Selamat Marif, Ketua PA 212, yang telah mengatakan antara lain bahwa memang ada yang mengatakan zolimi, ada juga yang mengatakan tradisi, dan berbagai hal yang ya, kita ingat bahwa usia kita tidak terlalu lama. Saya tidak akan terlalu membahas kita untuk lebih sedikitnya diskusi ini. Kita undang Bung Andi Arief, politisi Partai Demokrat. Saya yakin dia punya pengalaman karena dulu seperti kata tadi, dia adalah sebuah korban. Kalau dulu main ambil aja, kalau sekarang masih ada proses-proses pengadilan. Untuk itu kita persilakan Bung Andi Arief. Silakan Bung Andi. Andi Arief. Ya, suaranya masih mati, Halo? Bung Andi. Oh ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Ini para senior, narasumber, juga FNN. Senior saya juga tuh yang di FNN, Subena Arif. Baik, malam ini malam yang pertama saya mengucapkan selamat berpuasa buat kita semua. Mudah-mudahan ini bulan puasa yang banyak bisa menuntun kita maupun para pengambil kebijakan untuk berbuat yang lebih baik, lebih adil. Amin. Dua, saya mohon sampaikan kepada Habib Rizik selamat atas penganugerahan, gelar doktor di salah satu universitas terbaik di Malaysia ya. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu kalau saya sama Habib Rizik sudah kenal sejak tahun 99. Masya Allah. 99. Waktu itu sekjennya masih Bung Noval yang dosen itu. Jadi tahun 99 sekitar, tapi saya berkomunikasi sering dengan Munarman. Tapi saya sudah mengenal lama. Jadi kalau kita melihat Habib Rizik hanya sepenggal-sepenggal, memang kita kadang-kadang nggak bisa memahami dengan gerakannya. Tapi kalau kita ikuti dari mulai tahun 90-an ya, saya dulu kebetulan dekat dengan para Habib juga yang ada di Jakarta itu, berkumpul bersama dulu, hingga muncullah ke FPI dan segala dinamikanya. Singkatnya sebetulnya terjadi sejak reformasi itu yang mengurus rakyat itu semakin sedikit. Yang kebetulan Pak Habib Rizik dan perlahan-lahan menjadi simbol
perlawanan dari tempat menampung aspirasi masyarakat hingga kalau terjadi gerakan di 2016-2017 itu sebenarnya adalah akumulasi dari berbagai kerja politik yang sudah dilakukan sejak lama. Jadi bukan sekedar berbasis agama, tapi karena menampung ketidakpuasan dan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Jadi saya kira kalau bagai para aktivis yang lama clear melihat sepak terjang Habib Rizik selama ini. Khusus untuk persidangannya yang sekarang masih berlangsung, ini sebetulnya saya menamakan bahwa ini bukan mengadili perilaku, bukan mengadili peristiwa hukum, tapi ini lebih mengarah pada mengadili Habib Rizik pribadi gitu, dengan motif-motif tertentu dari pemerintah. Bisa jadi karena Pak Habib Rizik ini menjadi simbol perlawanan masyarakat ya, karena 212 itu belum pecah rekornya ya. Jadi rekor tertinggi perlawanan masyarakat itu di 212 itu. Apakah ingin menghentikan itu? Bisa jadi juga dendam. Banyak yang bilang itu dendam karena kekalahan Ahok di 2017 juga. Mungkin saja itu. Tapi yang jelas pengadilan yang sekarang sedang berlangsung ini, prokes dan lain sebagainya itu adalah hanya sebagai judulnya saja. Tapi lebih dari itu ini ingin mengadili dan mengarah Habib Rizik. Jadi apapun yang bisa ditimpakan kepada Pak Habib Rizik itu pasti dikenakan oleh penguasa. Itu kesimpulan saya. Jadi memang ini satu pemandangan ketidakadilan yang tampak mata karena ini berlangsung di Jakarta ya. Sampai juga ada peristiwa penembakan di kilometer 50. Ini tindakan luar biasa yang cukup berani dan itu berlangsung di Jakarta di tengah media yang sangat terbuka ini. Jadi sebetulnya ada semacam kekalutan dari negara dan mencoba untuk menghentikannya. Kalau menghentikannya berarti kan ada hal-hal yang harus dia tutupi, negara tutupi dengan memaksa menimbulkan korban. Saya sendiri pernah mengalami masa-masa seperti ini, di mana kami juga pernah diadili pribadi dan organisasinya, bukan perilakunya. Sebab kalau secara pikiran, secara keberpihakan, secara ideologi dan sebagainya sebenarnya sangat sulit untuk sebuah keyakinan itu untuk diadili. Tapi kalau orangnya, personnya itu sangat bisa. Jadi kita semua berharap pengadilan politik ini, pengadilan politik, bukan lagi pengadilan hukum, pengadilan politik ini harus segera dihentikan sebetulnya. Ini menjadi bahan tertawaan masyarakat. Kebetulan situasinya pandemi aja ini. Kalau bukan pandemi saya kira masyarakat sudah marah, sudah tumpah ruah ke jalan. Tapi karena situasinya pandemi, kemudian hanya bisa berkeluh kesah di sosial media. Mudah-mudahan ada tindakan drastis ya, walaupun menurut saya agak sulit dari pemerintah untuk coba menghentikan sidang abal-abal ini. Karena tapi juga ini harapan. Kadang-kadang menghadapi rejim seperti ini, harapannya kita simpan juga gitu. Jadi masih tetap panjang perjuangan, karena kalau keputusan politik itu, kalau pengadilan politik itu biasanya juga harus dibuat keputusan politik oleh pemerintah untuk menghentikannya. Saya lihat sih masih terbuka ya, walaupun kecil sekali, karena tekanannya yang sangat luar biasa. Konsistensi dari tekanan masyarakat ya, bukan lagi masalah agama Islam atau
kelompok Islam dengan negara, tapi sudah jadi persoalan masyarakat ini. Ini juga menimpa Saganda, menimpa yang Jumhur, menimpa yang sudah pada masuk penjara yang lain yang saya kira setup-nya hampir sama. Saya betul-betul menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman, oleh para senior yang ada di para pendukung Habib Rizik, tim hukum dan lain sebagainya, mempercayai hukum sebagai jalan keluar untuk melakukan perlawanan sementara ini di era pandemi ini, di mana pengadilan bisa menjadi panggung politik untuk mencerahkan, untuk mencerdaskan masyarakat, untuk menunjukkan bahwa keadilan sedang berlangsung. Saya kira itu saja. Saya dan teman-teman di Partai Demokrat maupun juga para aktivis sebenarnya berkeinginan kuat untuk menegakkan keadilan, ingin membantu dengan dari minimal dan maksimal atas perjuangan dari yang sedang dihadapi Habib Rizik Syihab ini. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bung Andi Arief mengatakan ini untuk menghabisi Habib Rizik secara pribadi dan hukum akan dipaksakan apapun yang terjadi, dan itu masyarakat sudah melihat. Sebenarnya persoalan Habib Rizik bukan semata-mata persoalan umat Islam. Kalau kita baca di grup-grup WA, saya sendiri punya Bung Andi Arief, grup WA bercampuran dengan agama lain, mereka sangat sedih dengan keadaan ini. Jadi beberapa kali mereka mengirim ke kita betapa mereka sangat sedih seorang ulama, seorang Habib di penjara dengan alasan-alasan yang kurang pas. Nah, tentu kita nanti membahas ini lebih panjang. Kita akan diskusi nantinya setelah kita minta dulu pandangan dari Bapak Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Silakan, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Halo. Halo, jelas ya? Ya, jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Yang saya hormati Bang Manggara yang sudah tidak asing lagi dan sudah sama-sama kita masuk di dalam wilayah perjuangan demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Saya kalau ingat Bang Manggara ini, saya ingat kita lagi nonton drone di Megamendung, lagi berkeliaran, kita lagi pecengkrama, drone di atas Bang Mardhani. Selamat malam Bang Andi Arief, selamat malam Bang Mardhani, ini sahabat saya nih. Dan yang tidak alhamdulillah, walaupun terlambat kita tungguin tetap ini. Ustaz Selamat, Ma'arif, teman seperjuangan saya yang sudah menganggap saya sebagai kakaknya. Alhamdulillah. Jadi begini, kalau saya melihat memang apa yang tadi sempat sebagai kata pembuka dari Ustaz Selamat, dari Bung Andi Arief, memang benar-benar. Jadi saya ini kan paling tidak orang yang sudah cukup punya punya usia yang panjang lah ya, mengikuti beberapa pemerintahan ya. Saya tidak pernah merasakan pemerintah-pemerintah yang sebelumnya itu sepresif seperti yang sekarang. Jadi bukan hanya sekedar dendam ya kan, tapi dendam yang benar-benar dendam kesumat. Karena bukan hanya karena kekalahan dalam satu kompetisi pilkada, tapi ada satu hidden agenda yang istilahnya terpatahkan dan gagal karena bagaimana Habib Rizik bersama kami semua berjuang habis-habisan tatkala seseorang yang mau maju pilkada itu menistakan surat Al-Maidah 51. Nah, di dalam perjalanan kita harus mengakui memang Indonesia ini adalah penduduknya mayoritas adalah umat muslim. Dan umat muslim itu adalah selalu di depan kalau tatkala ada permasalahan bangsa dan negara. Bukan saya menyatakan bahwa yang beragama lain tidak sama, tapi biasanya dimulai dan biasanya selalu sebagai motornya lah ya, inisiatornya. Nah, jadi karena melihat
keseriusan, kesemangatan, kita berjuang tanpa henti-henti, akhirnya mulailah di framing seolah-olah ini perjuangan atau gerakan identitas, bawa agama. Nah, pertanyaan sekarang kita di dalam hidup ini berpegangnya kepada apa kalau tidak pada agama? Emang negara ini bisa mengantar kita lahir dan bisa mengantar kita masuk surga atau neraka? Kan tidak juga. Pemimpin kan silih berganti. Kalau Tuhan kita, Allah, Nabi kita Muhammad SAW itu tidak akan ada gantinya. Jadi itulah yang mereka bisa perang ini tidak mampu menghadapi kita sebenarnya. Cuman lagi-lagi yang saya heran, kenapa pemerintahan dan parlemen ya, terus aparat, kenapa sampai mudah terpengaruh seperti kondisi saat ini? Kalau dulu kalau kita menghadapi permasalahan dengan salah satu unsur aparat, kita masih bisa berharap dari aparat yang lain. Tapi hari ini sudah bersatu padu, dalam arti kata hanya menghadapi satu orang yang bernama Habib Muhammad Rizik Syihab. Kenapa sampai melakukan hal-hal yang demikian? Nah, kalau sekarang kita masuk pada topik daripada agenda hari ini pengadilan politik atau hukum, kan begitu ya kalau tidak salah. Kalau mau melihat, harus kita lihat ke belakang. Dari sejak Habib di Saudi Arabia, itu sudah ada politik yang bermain. Bagaimana dan apa kepentingan pemerintah Saudi hingga menahan Habib dalam arti kata tidak mengizinkan Habib keluar dari Saudi. Belum pernah sejarah Saudi sampai sedemikian rupa. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang membuat pemerintah Saudi akhirnya menghambat kepulangan Habib baik ke Indonesia maupun ke negara lain sampai kurang lebih 3,5 tahun. Dengan berbagai perjuangan dengan segala daya, Habib Rizik berjuang sendiri dia di sana tanpa bantuan pemerintah, apalagi bantuan-bantuan orang yang mengaku-ngaku pernah membukakan jalur dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Saya tahu persis, Ustaz Slamet juga tahu persis, karena kami selalu berkomunikasi, selalu monitor, dan beberapa kali kami mengunjungi beliau di Mekah. Nah, begitu kepulangan Habib, itu kan sudah jelas-jelas. Habib pulang itu dijemput di bandara, tidak dilarang, dan itu termasuk statement dari Menko Polhukam, Pak Mahfud MD saat itu, yang menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk Habib Rizik dijemput. Nah, akhirnya umat menjemput beliau lah, kurang lebih ya menurut saya mungkin di atas 1 juta ya, karena saya kebetulan berada di mobil nomor 2 di belakang mobil beliau. Jadi saya melihat langsung bagaimana umat dari sejak Habib turun dari tangga sampai Habib masuk ke rumah di Petamburan itu tidak ada henti-hentinya, masa itu di pinggir jalan. Nah, disinilah mulai kalau menurut saya, pertimbangan saya, disinilah Habib mulai dipasang perangkap. Jadi bukan dijerat dengan masalah-masalah yang dulunya sebelum beliau berangkat itu sudah ada, tapi alhamdulillah sebagian sudah di SP3-kan, tapi dijerat dengan pasal-pasal yang keterkaitan dengan COVID, kerumunan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara masalah Petamburan itu sudah ditegur, sudah diberikan sanksi, sudah membayar 50 juta, dan di saat itu tidak ada aparat menghalau atau melarang. Tidak ada sama sekali. Bahkan ada bagi-bagi masker, ada bagi-bagi alat, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tidak ada. Dan tidak ada dampak dari kehadiran umat menghadiri maulid dan pernikahan putrinya itu yang berakibat kena COVID-19. Itu tidak ada. Clear ya, dari kemarin juga di dalam persidangan, saksi dari RT, dari warga setempat sudah menyatakan demikian rupa. Nah, tapi karena ini membutuhkan jeratan yang lebih menggurita lagi, yaitu dikenakanlah kerumunan yang terjadi di Megamendung. Terus bagaimana waktu Habib Rizik memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Umi Bogor. Nah, itu kan sangat naif sekali. Jadi istilahnya kerahasiaan pasien, dokter, semua itu sudah diterjang semua. Jadi tidak ada kerahasiaan. Sedangkan setahu saya yang namanya orang berobat itu hak daripada individu mereka sendiri.
Karena Habib tidak berdampak apa-apa dan tidak merasakan sakit apa-apa. Jadi versi daripada Habib Rizik dan Habib Hanif, ya Habib Rizik tidak kena apa-apa. Nah, tapi lagi-lagi di situ ada seorang wali kota yang sampai dengan tega melaporkan Habib Rizik. Nah, lucunya wali kota ini waktu dia maju menjadi wali kota mendapat dukungan dari muridnya Habib Rizik sendiri, Habib Mahdi di Bogor. Dan di situ jelas-jelas Habib Rizik merestui Habib Mahdi mendukung. Nah, inilah yang kalau kita mau mencari sebenarnya ini ada unsur politik atau tidak, sangat-sangat kental sekali unsur politisnya. Nah, begitu juga waktu penetapan pasal demi pasal. Orang sudah ditetapkan pasal ABC, tapi bisa ditambah lagi. Sampai yang terakhir itu masuk lagi pasal 160 KUHP mengenai penghasutan pidana umum. Dijuntukan dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ini sebetulnya unsurnya berbeda. Masalah rumah sakit UMI tidak masuk akal. Substansinya mengkriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Jadi semua seolah-olah dipaksakan. Jadi contohnya begini, waktu pertama Habib Hanif tidak ditahan. 5 orang panitia. Statusnya hanya sebagai panitia. Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Haris, ya, terus Habib Idrus, terus Habib Ali, terus Maman. Ya. Ini hanya sebagai panitia. Panitia yang tidak tahu apa-apa, tapi dijerat dengan pasal-pasal yang seolah-olah kalau bisa ini orang nggak boleh keluar lagi di tahanan sampai mati. Kurang lebih begitulah, ya kan? Nah, jadi kita sudah tidak bisa lagi mengontrol penetapan ini apakah awalnya dari aparat, karena pas pelimpahan muncul lagi pasal-pasal baru. Nah, disitulah saling tuding. Aparat menyatakan bahwa itu adalah pasal yang diinginkan, yang ditetapkan oleh kejaksaan, tapi kejaksaan menyatakan itu permintaan dari aparat. Nah, disinilah karena saya kebetulan saat terakhir-terakhir itu saya ada di samping beliau lah ya, waktu penetapan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, yang perlu kami sampaikan sekarang kepada pencinta Habib Rizik dan kepada masyarakat yang ada, Habib Rizik tidak surut sedikit pun semangat perjuangannya, dan insya Allah kita pun juga, karena di sini kita mengharapkan ketegasan dan keadilan, ya, bukan menang kalah. Kalau adu kuat, ya, kekuatan dengan segala peraturan dan keputusan, kekuatan aparat, kekuatan senjata, ya itu jangan lawan orang kecil seperti kita, lawanlah negara lain. Kalau nanti satu saat ada apa-apa dengan negara lain, mampu nggak? Nah, jangan di saat kita menghadapi rakyat kecil yang tidak punya tujuan negatif. Nah, kalau sekarang seperti tadi, itu saya sangat senang sekali tuh yang disampaikan oleh Bung Andi. Ini untung masih ketolong ada COVID. Kalau tidak, mungkin rakyat ini sudah tumpah ruah di jalanan. Nah, justru Bung Andi, di saat COVID, inilah kesempatan yang diambil. Seluruh peraturan dan undang-undang keluar di saat COVID. Coba bayangin. Dari mulai Undang-Undang Minerba, RUHIP, terus Omnibus Law, terus penggunaan anggaran untuk COVID. Nah, itu kan semua di saat COVID. Nah, jadi ini saya jujur aja masih belum melihat, belum menemukan ya benang merah ini sebenarnya apa ini gitu loh. Ini kok saya nggak merasa ini adalah gerakan atau keputusan-keputusan atau sebuah warna pemerintahan. Saya tidak melihat itu. Kalau saya lihat ini ada orang-orang di belakang ini yang yang mengendalikan ya, karena cara-cara yang saya lihat itu ya, ya itulah yang sedang dihadapi oleh Habib Rizik. Jadi bahkan setelah dia diburu dari rumah tinggalnya, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya yang jadi korban adalah 6 laskar. Nah, dari situ sudah terlihat sebentar keputusan dari Komnas HAM menyatakan itu adalah pelanggaran HAM biasa, bukan HAM berat. Saya ini salah satu yang melihat langsung jenazah datang di Petamburan. Bahkan sampai 5 jenazah, kalau tidak salah, setelah itu saya meninggalkan. Saya melihat langsung luka-luka yang ada di badannya, di punggungnya. Tapi Ketua Komnas HAM menyatakan itu bukan akibat dari penyiksaan. Ada indikasi pasien ini mungkin punya penyakit atau kolesterol tinggi hingga badannya melepuh dan segala. Nah, ini
kok aneh dari ikatan dokter nggak membantah, atau ahli forensik juga tidak membantah. Nah ini kan lucu. Bayangin Komnas HAM bisa menyatakan orang ini bukan disiksa, punggungnya melepuh dan sebagainya, ini karena dia ada penyakit bawaan. Kok saya ini dalam sejarah hidup saya mungkin puluhan, saya ini ngangkat teman, saudara yang meninggal, yang dari mulai sakit di UGD, di ICU, semua teman saya dekat pasti tahu tuh. Saya senang nolong orang sakit, senang mendampingi orang sakit, sampai orang meninggal. Belum pernah saya lihat yang penyakit kanker, yang penyakit apapun, mau penyakit ini pun, kolesterol tinggi, apa, stroke tidak ada, meninggal sampai keluar ke belakang badan-badannya itu bisa melepuh dan lain sebagainya. Itu kan sudah naif sekali. Bagaimana tidak bisa dibilang unsur politis? Nah, berikutnya, 6 syuhada ditetapkan awalnya sebagai tersangka. Loh, orang sudah meninggal ditetapkan sebagai tersangka. Coba bayangin, akhirnya dianulir, diganti lagi dan lain sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya, ya sampai hari ini, kenapa begitu sulit untuk mengambil satu ketegasan demi nama baik institusi yang begitu bagus, yang begitu diharapkan oleh masyarakat? Kenapa hanya akan jatuh korban? Apakah itu nanti yang bagian level bawah? Pasti kita tidak akan merasa itu sudah satu keputusan yang benar, karena ini kan sudah jelas. Begitu ini ada kejadian, ya, saat itu kita itu masih tidak tahu ini siapa yang melakukan. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membuka kedok ini semua. Tiba-tiba Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam melakukan preskon, menunjukkan ada perlawanan, ada bawa senjata dan lain sebagainya. Ya, kita lihat saja nanti apakah itu memang benar atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu pasti Allah sendiri dan yang sudah meninggal. Itu aja. Cuman dia tidak bisa memberikan keterangan. Nah, kami berharap setelah ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sekarang sudah melalui sidang-sidang, ya kembali lagi saya bersama Bung Mardani, Bung Andi Arief, kalau ada Habibur Rahman juga sama. Seperti peristiwa 2019, kita mengharap hakim masih punya hati nurani. Bukan hati nuraini ya, kalau hati nuraini ya sudah jangan diharap. Nah lagi-lagi kita hanya itu saja yang kita bisa harapkan. Jadi secara ini saya akan menjelaskan bahwa memang ini muatan politisnya tinggi. Tapi alhamdulillah saya ingin menyampaikan kondisi Habib Rizik dalam kondisi saat ini sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan semangat juangnya tetap tinggi, dan beliau tetap ceria, kapan dia bisa bercanda, kapan dia bisa serius, tidak ada masalah. Dan alhamdulillah aparat kepolisian juga menghormatilah pada beliau lah. Ya akhir-akhir ini walaupun tidak terlalu diberikan fasilitas yang berlebihan, normal-normal lah, tapi dalam arti kata aktivitas ibadahnya dan lain sebagainya, bisa mengajar di penjara, mengislamkan berapa orang, ya kan, terus mengajak orang mengaji dan lain sebagainya, bahkan sampai ngajak guru. Nah itulah, bayangkan di dalam penjara saja perbuatannya masih positif kepada bangsa dan negara ini, tidak ada henti-hentinya. Nah, makanya dari itu saya juga masih berharap sangat tinggi dari teman-teman yang saat ini ada di parlemen, jangan hanya melihat jaket sendiri atau dari unsur mana, ormas mana, partai mana, tapi ingatlah kita akan dicatat oleh sejarah. Kita adalah berkewajiban. Nah, itu kita harus menjaga, membela negara, agama, dan bangsa ini di atas segala-galanya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah persidangan beliau akan segera selesai. Keputusan apapun yang akan diberikan, beliau sudah sangat legowo, istilahnya akan menerima. Karena ini adalah satu langkah 2018, kalau nggak salah 2000 berapa itu sudah pernah, dan hari ini beliau sudah sangat biasalah menghadapi ini semua. Saya pikir itu yang sementara dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu saya tambahkan, kalau diberi ke warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pandangan dari Pak Yusuf Martak. Dia sedikit menyinggung tentang ada balas dendam karena kekalahan pilkada.
dan dia menyinggung tentang adanya politik identitas yang senantiasa disematkan kepada umat Islam. Padahal sesungguhnya politik identitas ini jelas-jelas kalau seseorang bukan orang partai itu jelas dari partai ini identitasnya ini. Itu partai kenapa Islam selalu yang dipojokkan dalam politik identitas ini? Nah, padahal partai itu adalah identitas yang sesungguhnya. Partai Gerindra, partai PKS, partai Demokrat, dan lain-lain. Untuk itu kita minta tanggapan ataupun pandangan dari Mardhani Alisera, anggota DPR RI dari FPKS. Waktunya kita ini 10 menit supaya nanti ada diskusi berikutnya. Silakan Bang Mardhani Alisera. Terima kasih Ustadz Mangarohan, izin. Mangarahon. Mangarohan gitu. Apa namanya keren. Izin Ustadz Yusuf Martak sama Mas Andi Arief dan rekan-rekan, selamat ma'arif dan hadirin wal hadirat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apresiasi kepada PA 212 yang mengangkat tema yang substansial, sidang Habib Rizik ini hukum atau politik ya, dan ini adalah satu yang saya setuju dengan Ustaz Selamat Ma'arif tadi, akan diingat oleh anak cucu kita karena satu kezaliman tidak bisa dibiarkan ya. Ketika kezaliman ini terjadi dan tidak dibahas secara terbuka, dicari hikmahnya, dilihat kerangka dan anatominya, maka boleh jadi kezaliman ini akan menimpa pihak yang lain, termasuk mereka yang sekarang dalam tanda kutip mungkin menzaliminya. Karena itu apresiasi kepada PA 212, Ustaz Selamat Ma'arif dan teman-teman semua, antara demo dengan diskusi harus seimbang nih. Nah, dan saya dukung sekali ini ya, karena memang kadang-kadang persepsi mendahului aksi gitu, pikiran mendahului tindakan. Nah, kita bahas ini dulu dan saya sangat apresiasi. Yang kedua, terhadap ini kalau saya mencoba untuk mencari sejak Desember 13 Desember saya sudah nge-tweet Ustadz Mangarahon ya, bahwa kasus Habib Rizik ini lemah pandangan saya secara hukum. Karena kalau pakai pasal 33 Undang-Undang Karantina Kesehatan, intinya adalah bagaimana masyarakat bisa betul-betul dijaga dari menghadapi pandemi COVID-19. Bukan malah sibuk menggunakan salah satu ayat untuk quote and unquote gitu loh, memenjarakan, menghukum. Belakangan ternyata konstruksinya ditambah dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan ya. Yang saya apresiasi karena di pasal 160 ini pendapat pakar hukum, pasal ini hanya bisa diterapkan ketika ada efek dampaknya penghasutan ini merusak. Nah, sementara daya rusaknya masih debatable. Dan di persidangan Habib Rizik, 10 dakwaan jaksa penuntut umum itu dibantah dengan sangat elegan ke 10-10-nya gitu. Sehingga pandangan saya, nanti mungkin kalau ada teman-teman Komisi 3, karena saya Komisi 2, kerangka hukum kasus Habib Rizik Syihab itu tidak kuat. Makanya kalau saya di banyak forum justru mengungkapkan alih-alih Habib Rizik Syihab didakwa dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah, justru jadikan Habib Rizik Syihab sebagai duta bagi sosialisasi 3M dalam menghadapi pandemi, karena kedudukan beliau, pengaruh beliau, kecintaan banyak umat kepada beliau akan membuat pemerintah sangat efektif dalam menghadapi pandemi COVID-19.
itu sudah saya kemukakan sejak Desember 2020. Ustadz Mangarahon ya, di dalam Twitter saya, dalam sosmed saya, dalam pembahasan terbuka, termasuk saya pernah diundang oleh Cokro TV ya. Saya datang saja, walaupun ada Ade Armando, ada teman PSI, ada teman PDIP, bahasanya kalau teman-teman Pak Mardhani di sarang penyamun, buat saya nggak kenapa, karena saya menyampaikan di forum itu, saya sampaikan alih-alih menjadikan Habib Rizik tersangka, akan sangat bijak kalau pemerintah menjadikan Habib Rizik sebagai duta untuk disiplin pandemi COVID-19 dengan 3M-nya atau 3T-nya, karena kedudukan beliau tinggi gitu. Dan kita melihat sosialisasi COVID-19 ini paling efektif melalui tokoh masyarakat. Dan Habib Rizik ini salah satu tokoh masyarakat yang bulan lalu terbukti, bahkan seorang surveyor terkenal, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan ide yang sama gitu loh. Tanpa ada, setahu saya Burhan tidak dekat dengan Habib Rizik Syihab, tapi dia cuma membaca survei, di antara tokoh yang paling dipercaya itu oleh publik, Habib Rizik masuk di dalamnya. Sehingga kata Burhan, akan sangat efektif kalau pemerintah menjadikan Habib Rizik sebagai duta penanganan COVID-19 gitu. Nah, itu basisnya tidak menggunakan kedekatan keumatan gitu. Tapi basisnya adalah fakta di lapangan. Jadi saya setuju dengan Ustadz Yusuf Martak ataupun Mas Andi Arief, sisi hukumnya jauh lebih kuat di dalam kasus Habib Rizik ini ya. Sisi politiknya jauh lebih kuat, bukan sisi hukumnya. Dan ini kalau saya melihat dari helikopter view, 3 penyebabnya. Satu, memang Habib Rizik ini sangat konsisten, sangat istiqomah sejak awal menjadi dai yang kuat nahi munkarnya. Orang yang kuat nahi munkar memang akan mengalami jalan yang jauh lebih volatile, turun naik ketimbang yang naik amar ma'ruf saja. Dan itu pilihan, dan pilihan itu perlu. Kalau semuanya amar ma'ruf, maka tidak jadi, 2 sayap dakwah ini tidak berkembang, karena harus ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Yang kedua, ini agak barengan sikap nahi munkar Habib Rizik Syihab yang kuat ini dengan tumbuhnya satu kelompok di bangsa ini yang tidak punya sikap bijak. Dulu Soekarno itu tahu ada kelompok nasionalis, ada kelompok agamis. Dan memang bangsa ini akan selalu ada 2. Kalau kita lihat sejarah kemerdekaan bangsa ini, kelompok agamis, religius, islamis tepatnya, ini nggak bisa diabaikan, nyata. Peran dan fungsinya secara historis, secara sosiologis, secara filosofis, sehingga tidak bisa. Nasionalis juga ada, karena memang Belanda menyiapkan kelompok ini, ataupun kerangka pikir umum. Nah, Soekarno punya sikap yang baik, ada koeksistensi, membiarkan 2 hal ini ada tesa, antitesa, secara dynamic equilibriumnya bagus, sehingga bangsa ini akan selalu ada dalam tarik-menarik yang positif, kelompok Islamis dengan kelompok nasionalis. Makanya partainya Mas Andi Arief kan nasionalis religius gitu loh. Kalau PKS religius tapi nasionalis gitu. Dan itu bagus, tapi ada satu kelompok sekarang ini kayaknya dompleng kekuasaan atau mungkin di kekuasaan tidak suka koeksistensi antara agamis sama nasionalis. Dia ingin kelompok agamisnya di brand ekstremis, fundamentalis, jadi harus wipe out, harus dihilangkan. Ini adalah sebuah gerakan berbahaya yang sangat dapat membuat sendi-sendi bangsa ini goyang. Yang ketiga tentu koeksistensi atau koinsidennya, bukan koeksistensi, koinsidennya adalah sejak 2017, 2019 sampai nanti 2024 kayaknya unsur politik akan sangat kuat, dan Habib Rizik ada di dalam tengah-tengah pusaran ini karena sikap beliau yang tanpa tedeng aling-aling, tidak ngambil aman tapi tegas, punya furqan, mendukung salah satu
dari kelompok yang ada. Nah, dengan 3 ini, gitu loh, bahwa yang pertama memang nahi munkar, yang kedua ada kelompok yang tidak suka koeksistensi damai, yang ketiga faktor pertarungan politik, Habib Rizik harus menghadapi tuduhan demi tuduhan yang secara kerangka hukum sebetulnya lemah. Itu mangarahon Yun Sewu yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bang Misera menjelaskan beberapa poin yang kita bisa simak. Habib Rizik ini ada pertarungan politik katanya ya, intinya gitu yang saya baca. Ini memang tarik-menarik politik. Kalau kita lihat Habib Rizik adalah orang yang konsisten, tegas, dan tidak ada yang aling-aling. Ini kayak Bung Andi Arief, nanti kan saya coba minta pandangannya. Orangnya tapi tidak pendendam. Saya tahu kenapa, karena ketika anaknya SBY, Agus Harimukti, ditugaskan ke Lebanon, itu saya berkesempatan sholat di masjid di dekat Tamburan yang ceramah Habib Rizik. Padahal Habib Rizik itu adalah orang yang dipenjara oleh SBY, kalau dalam petik ya, dalam kasus Monas. Tapi di situ dia mendoakan agar anaknya SBY ini menjadi seorang yang pejuang yang benar-benar membawa nama harum bangsa Indonesia. Karena dia ditugaskan di Lebanon. Nah, ini hal-hal seperti ini orang kadang tidak tahu. Karena saya terus terang aja sebagai wartawan harus mengikuti siapapun, sama dengan Pak Ali Sera tadi, ada orang PSI segala macam. Kita harus begitu, memang harus berjumpa dengan orang untuk mengkelirkan persoalan bangsa ini. Karena kalau kita dendam dengan dendam, itu tidak akan selesai. Untuk itu Bung Andi Arief mohon tanggapannya bagaimana kira-kira, karena ini kan biar bagaimanapun orang ini juga yang sempat dipenjara di tahun 2008 kalau 2005 2 kali di masa pemerintahan SBY. Silakan Bung Andi. Atau yang lain silakan menanggapi, nggak apa-apa. Pak Martak silakan kalau ini menanggapi yang saya bilang. Bung Andi Arief tuh, segala macam. Bung Andi Arief mau bicara tuh, udah silakan. Silakan Bung Andi. Oh, dia nggak suara data. Ya, belum kedengaran suara Bung Andi Arief. Bisa di unmute. Halo. Ya. Dinamika perjuangan Habib Rizik ini cukup panjang ya, hampir yang saya tahu hampir 20 tahun terakhir. 20 terakhir ini pernah dipenjarakan di zaman SBY pernah, kemudian juga organisasi ya EPI juga mendapat tindakan hukum di berbagai tempat. Tapi satu yang nggak pernah berubah dari Habib Rizik ini adalah perjuangannya ini mewakili ketidakadilan itu. Jadi saya katakan tadi sejak reformasi itu banyak yang meninggalkan rakyat. Yang masih bersama rakyat di lapangan tuh Habib Rizik dan kawan-kawan. Saya mengerti betul dari satu jemaah ke jemaah, satu tabligh ke tabligh, satu peringatan hari agama ke agama, terus. Nah, tiba-tiba dia memuncak pada peristiwa Pilkada DKI. Sebenarnya Pilkada DKI itu kan sampai sekarang di kalangan ilmu pengetahuan masih ada benturan. Ada yang mengatakan bahwa itu politik identitas.
Oke lah, itu bisa terjadi. Tapi ada yang mengatakan itu adalah salah satu puncak dari perjuangan ketidakadilan yang dibawa oleh Habib Rizik. Karena kalau hanya sekedar agama, 212 itu nggak mungkin terjadi begitu saja. Karena banyak juga orang-orang dari agama lain yang katakanlah kelas menengah dan lain sebagainya cukup besar perjuangannya. Dan kenyataannya sampai hari ini belum ada yang bisa menggantikan perjuangan itu. Itulah mengapa sekarang malah menjadi ketidakadilan semakin merata, semakin menjadi-jadi, ekonomi semakin tanda-tanda menunjukkan kebaikan ekonomi juga belum menunjukkan hal yang signifikan. Saya kira memang simbolnya yang di mana-mana di seluruh dunia, simbol perlawanan itu yang menjadi sasaran. Ini yang sekarang ini sedang menimpa Habib Rizik. Belum ada yang figur politik yang bisa mengambil alih peran Habib Rizik ini. Jadi meskipun dia di penjara, ini sekarang tetap menjadi perhatian masyarakat yang luas. Banyak tokoh-tokoh yang di penjara juga diadili, tapi nggak bisa menjadi pull of attraction daripada gerakan itu. Bahkan saya kira ini harus yang dihitung oleh pemerintah. Kalau membiarkan ini dan memilih jalan ini terus-menerus, ya saya kira keadilan itu memang klisenya bahwa suatu saat akan datang, tapi memang akan datang betulan. Pertama, situasi ekonomi makin nggak menentu sekarang ini. Kemudian demokrasi sedang diaduk-aduk. Sementara ada orang yang berani mengambil sikap di luar pakem demokrasi, partai maupun parlemen, menunjukkan keberaniannya. Jadi saya melihat bahwa pengadilan yang sekarang sedang berlangsung, pengadilan politik ini juga menjadi panggung politik yang bisa makin bisa menjelaskan kepada masyarakat, dan masyarakat makin akan menilai bahwa ya kompleksitas dari ketidakadilan yang sudah terjadi maupun di pengadilan ini ya akan terus menjadi beban di negara ini. Dan itu pasti meledak. Nggak mungkin meledak. Jadi dulu orang misalnya 22 Juli 1996 itu menganggap setelah penyerbuan kantor PDIP itu perlawanan rakyat akan berhenti. Ternyata tidak. 1998 itu muncul dan mohon maaf Pak Harto juga akhirnya terguling dengan berbagai situasi, perlawanan di dalam negeri maupun juga karena situasi ekonomi global. Dan sekarang juga tanda-tandanya begitu ada gitu. Sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut saya yang paling benar itu setelah 2017 itu adalah rekonsiliasi. Dulu pernah ada gagasan rekonsiliasi. Itu sebenarnya jalan demokratis yang bisa ditempuh untuk mengatasi hal-hal yang sampai sekarang ini makin tajam dan makin sulit diatasi. Betul kata Bang Mardhani Alisera tadi bahwa nggak mungkin itu. Negara demokrasi itu tidak mungkin tidak memberi ruang pada kenyataan politik. Nasionalis, kemudian kelompok agama, bahkan kelompok-kelompok lain itu tetap harus mendapat ruang, nggak bisa dimatikan hanya menjadi monolitik dalam politik. Karena itu kenyataan politik kita yang sudah terkonfirmasi jauh sejak menjelang kemerdekaan sampai dengan hari ini. Jadi upaya itu upaya, tapi pertanyaannya apakah rekonsiliasi itu masih bisa dilakukan sekarang? Saya kira ya ini masih ada sedikit sih pintu itu, masih ada sedikit. Karena Pak Jokowi ini menurut saya dia
ya sebentar lagi jadi lemdak presiden ya, presiden lemah karena tinggal 2 tahun lagi, dia harus meninggalkan legacy, tidak boleh meninggalkan dendam. Jadi titik pintu rekonsiliasi itu tetap harus dikejar. Kalau enggak nanti pasca 2024 atau sebelumnya bisa menjadi satu ledakan besar yang tidak baik buat bangsa ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Halo? Ya, oke. Bukan rekonsiliasi yang terjadi, tapi memecah belah yang terjadi di depan mata kita semua. Ini. Sedih kita lihatnya. Nah, ya, oke, Pak Yusuf Martak, tadi yang pertanyaan saya bahwa Habib Rizik bukanlah orang pendendam. Tadi saya sudah cerita, Bung Arif, ketika dia di penjara, setelah itu anak SBY AHY tugas di Libanon, saya ikut ceramah dia di Masjid Tamburan, dia mendoakan AHY supaya selamat segala macam. Kalau orang pendendam kan nggak mau dia kan. Nah, itu tadi. Silakan Pak Martak. Halo, Pak Martak. Kita harus melihat dari sisi yang berbeda. Begini, kalau Habib Rizik itu tidak punya jiwa militansi dan cinta kepada NKRI, ya, kenapa beliau harus pulang ke Indonesia? Menjelang kepulangan beliau ke Indonesia, dia diundang oleh salah satu instansi aparat lah ya di Saudi Arabia. Ditawarkan bagaimana, apakah akan tinggal di Saudi, mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, dijamin, dilindungi dan diberikan izin tinggal. Tapi jawaban Habib, jangan ikut campur urusan saya dengan negara saya tetap akan pulang. Ini satu poin ya, bahwa dia bukan istilahnya berburu satu jabatan atau kepingin ketenaran atau dia ingin menjadi seorang pejabat penting atau pemerintahan, tidak ada. Dan di kita juga tidak ada tradisi itu. Kita bukan pemburu komisaris utama dan lain sebagainya. Kita nggak ada itulah. Itu lupakan saja semua. Nah, sekarang kita bicara masalah yang ada di dalam negeri. Mana sih ada seseorang atau pemerintahan atau kelompok yang sudah kelewat batas bisa selamat dan langgeng? Saya rasa tidak ada. Sudah diberikan contoh tadi oleh Bung Andi Arief. Bagaimana kurang kekuatan apa Soeharto almarhum 32 tahun. Tumbang juga. Nah, sekarang tinggal. Kalau presiden kita Pak Jokowi ini merasa bahwa dia adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, dan presiden yang memang harus mengayomi semua rakyat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, yang mohon maaf menurut kami, orang-orang di sekitar beliau tidak ada manfaat bagi beliau dan tidak ada manfaat bagi negara. Mereka adalah parasit yang numpang hidup, menumpuk kekayaan, mengambil peluang-peluang besar di pemerintahan saat ini. Berbeda, nah kita ini orang jalanan yang berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Dan kami ini bukan, kalau kami melakukan aksi bukan by order, tidak. Kita itu sudah melakukan pendekatan, kita sudah mengeluncurkan surat, kita sudah minta audiensi. Ya, contoh seperti undang-undang HIP, undang-undang Omnibus Law, kita datang ke DPR, kita bersurat, tapi DPR menyatakan ini nanti akan, kalau pemerintah sudah mutus, kami akan menunda. Pemerintah juga menyatakan kalau nanti sudah dikirim oleh DPR, kami akan menghentikan. Ternyata enggak, semuanya kami dibohongi. Akhirnya ujung-ujungnya muncul dari HIP, muncul BIP. Nah, inilah yang kita alami semua saat ini. Jadi sebenarnya kalau ada orang bilang, sudahlah move on yang mana? Kalau move on Pilpres sudah nggak ada kita bicara. Kita tidak pernah membahas masalah Pilpres sama sekali, selesai. Yang belum move on itu adalah mereka tentang pilkada. Nah, inilah yang dibawa menjadi dendam kesumat. Ya. Contoh misal nih sekarang. Orang yang pernah dulu menghina menista agama, dia sampai hari ini tidak ada henti-hentinya. Keluar di videonya. Ini orangnya nih, ada bukunya nih yang masih dibuat oleh saudara kita nih. Kalau ini diangkat, nanti baru mereka akan sadar gitu loh, bahwa orang ini bukan orang yang dianggap suci beneran, tidak juga.
Kenapa saya bilang begitu? Karena dia masih selalu. Dia menyatakan di videonya, daripada gara-gara 1.000 orang mau buat rusak negara, mendingan kita habisin 1.000 orang. Loh, ini kalau main habis-habisan, ini bukan pemerintahan, bukan karakter aparat. Ini adalah karakter mafia. Mafia kalap karena pundi-pundinya terganggu atau mau mengeruk kekayaan negara dan isi perut bumi Indonesia ini mungkin terganggu, ya itulah emosi marah. Makanya saya berharap, karena saya adalah salah satu dari teman-teman seperjuangan yang 2 kali ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi. 2017 saya ketemu di Istana Negara di Jakarta, 2019 saya bertemu di Istana Bogor. Dan sudah kami sampaikan semua. Tapi ya sampai hari ini belum ada satu tindakan yang konkret. Harapan kita bukan hanya mendekati kelompok-kelompok tertentu atau ormas-ormas Islam tertentu, tapi yang perlu juga diadakan diskusi, konsolidasi, dan lain sebagainya itu adalah dengan kita yang memang terjadi perbedaan, supaya kita jelas mau kemana arah pemerintahan ini. Kami tidak menuntut apa-apa, kami tidak punya tujuan apa-apa, kami hanya kepingin kesejahteraan negara ini, kesejahteraan rakyat ini benar-benar terjaga. Berpihak kepada bangsa Indonesia, bukan pada bangsa asing. Ya, seluruhnya dibuka pintu untuk asing. Tenaga kerja asing beratus-ratus, beribu-ribu dimasukkan di saat kondisi COVID, di saat kondisi rakyat kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, apakah kita suruh diam? Saya, Bang Manggara, beberapa kali ketemu dengan petinggi aparat. Saya hanya cuma 3 pertanyaan saya. Tolong jelaskan di mana kesalahan saya apabila saya membela negara saya membela bangsa saya membela agama saya. Apakah salah? Kalau ini salah, saya akan berhenti. Mereka tidak bisa jawab. Di mana apa yang kami lakukan? Tidak ada. Hanya cuma itu. Jadi itulah yang kita harapkan. Nah, ini dari saudara-saudara kita, insya Allah dari Bang Mardani, beliau adalah di partai politik, dan Bung Andi juga di partai yang cukup diperhitungkan, ya kan, Partai Demokrat. Dan sebetulnya kalau Habibur Rahman juga perlu, karena Habibur Rahman ini dari Partai Gerindra yang dulu ketua umumnya bersama kami berjibaku habis-habisan. Sekarang beliau sudah ada di pemerintahan. Berkontribusilah sedikitlah kepada rakyat yang pernah mendukung, yang pernah dulu mengeluh-elukan, yang pernah berjuang bersama, mengumpulkan duit di mana-mana, menyerahkan duit sumbangan dan lain sebagainya. Kalau ini semua sudah tidak ada, berarti kita ini sudah tidak ada hati nurani. Kita ini sudah lama-lama kita ini jadi bangsa barbar. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Punya senjata, punya kekuatan, dia menang. Wah, ini nggak boleh, kita nggak boleh diamkan. Ini berjalan loh, ini tidak, jangan dimain-main. Coba kemari kita lihat ke belakang. Yang ditemukan waktu itu oleh Bapak Gatot Nurmantio waktu masih jadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Adanya senjata di Bandara Soekarno-Hatta. Kemana senjata? Itu nggak ada yang tahu sampai hari ini. Di kemana kan nggak ada yang, sudah tidak ada yang membahas. Coba bayangkan, kalau itu berada di tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab nantinya, mau jadi apa negara ini? Jadi bukan kami yang dikatakan bahwa ini akibat dari kelompok Habib Rizik, Indonesia mau dijadikan seperti Suriah, mau dijadikan seperti ini, dijadikan seperti Libya. Salah, mereka yang akan menjadikan itu. Kami nggak punya senjata, kami nggak punya apa-apa. Paling banter senjata kami pentungan. Jangan lagi pistol. Dari mana kita pernah pistol? Saya nggak yakin dan 1000% tidak ada karakter FPI melakukan hal-hal itu menurut saya ya. Sampai akhirnya FPI dibubarkan. Apa salah organisasi tiba-tiba dibubarkan tanpa melalui proses pengadilan dan lain sebagainya? Ini kan sudah tidak konstitusi lagi semua yang dilakukan. Siapa kuat, mereka yang menentukan. Nah, ini tidak boleh. Marilah kita sama-sama, kita mencintai bangsa kita mencintai negara yang kaya ini, agar benar-benar terselamatkan. Jangan lagi nanti hanya semua tujuannya hanya cuma keinginan menyusun dan membesarkan kekuasaan dan menumpuk kekayaan yang sebesar-besarnya. Mau dibawa kemana? Nggak ada gunanya semua. Itulah yang bisa saya tanggapi, Bung Manggara. Ya, betul seperti yang dikatakan tadi, memang kita masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan ke depan. Bung Andi Arief tadi mengatakan rekonsiliasi, terus ada yang mengatakan politik identitas yang melekat selalu kepada umat Islam. Padahal saya bilang tadi, politik identitas itu ada di partai-partai. Kalau dia tidak menyatakan dia partai, dia bukan beridentitas. Kemudian ada masalah
agamis, nasionalis. Sebenarnya itu juga saya sudah pernah wawancara dengan orang dan akhirnya itu berkembang bahwa kalau dalam pandangan saya tidak ada nasionalis agamis. Orang nasionalis pasti beragama, orang beragama pasti nasionalis. Betul. Itu. Nah, nggak ada itu mah politik pecah belah kalau saya bilang. Nah, mohon Bung Arisera menanggapi pandangan-pandangan seperti ini bagaimana? Apakah hal ini tadi dikatakan bahwa Habib Rizik itu mau dihabisi, secara karakter sudah dicoba dihabisin, jadikan tersangka segala macam dulu. Nah sekarang dihabisi di penjara. Ini mau dihabisi bagaimana lagi nih Habib kita ini? Silakan. Ya, saat mengarah, saya tetap menilainya dengan 3 tadi ya. Pertama, memang jalan hidup yang dipilih Habib Rizik itu jalan nahi munkar. Dan pasti akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat ketimbang yang seruan amar ma'ruf. Yang kedua tadi, ya, dilalahnya, dan ini sebetulnya tantangan buat kita semua, ada kelompok yang mendompleng kekuasaan atau mungkin sedang berkuasa yang tidak punya jiwa besar. Harusnya tadi koeksistensi itu kan artinya eksistensi bersama gitu. Kalau tadi saya mengkategorikan kelompok agamis dan nasionalis, gampangnya gini, PKS, P3, PKB, mungkin PAN gitu loh. Itu agamis karena memang tumbuh ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari NU, ada yang dari kelompok Tarbiyah, ada yang, nah ini kita coba dengan umat, dulu ada HMI, kita dari HMI, bagaimanapun kalau lihat akarnya dulu, bagaimana Ki Haji Hashim Asy'ari, Kasman Singodimedjo, itu memang ada dalam BPUPKI diskursus gitu loh. Kelompok nasionalis ingin negara ini quote and unquote sekuler gitu loh. Atau kelompok tidak ada agama berperan. Kita kelompok yang agamis ingin ya jangan menafikan, memang realitanya ada. Nah, kita sudah ketemu konsensusnya Pancasila. Dan Pancasila yang dipegang sama kita Pancasila 18 Agustus. Kalau 17 Agustus kan ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi karena proses politik yang ada, Pancasila yang sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu pun kalau kita memahami penjelasan dari BPUPKI, ini prima causa, sila 1 tuh prima causa, sila 1 tuh mewarnai sila-sila yang lain. Tidak ada sila kemanusiaan, sila persatuan, sila permusyawaratan dan keadilan kecuali didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu sudah sepakat dan sebetulnya sudah selesai gitu loh. Kami di PKS dan saya hadir waktu 212 2020 dengan Ustaz Slamet Ma'arif. Ustaz Slamet mungkin bisa ikutan bagaimana penjelasan Habib Rizik tentang Pancasila itu sangat proporsional, sangat substansial, sangat fundamental, dan sangat kokoh gitu loh. Jadi kelompok-kelompok yang mungkin mereka anggap fundamentalis, ekstremis, sebetulnya sudah bertransformasi menjadi kelompok agamis yang nyaman dalam rumah Pancasila ini, karena kita mau Pancasila adalah rumah kita bersama, dan Pancasila yang kita mau Pancasila yang tafsir terbuka, bukan tafsir tunggal, sesuai dengan rancangan undang-undang HIP yang kita tolak gitu. Nah, berikutnya yang ketiga tadi, karena dari 2014 sampai 2019 kalau kita lihat Pak Jokowi itu tidak menang besar, bahkan di 2019 cuma naik 1% gitu loh. Dari 54, berapa jadi 55, berapa gitu. Itu padahal udah 5 tahun sebagai incumbent. Jadi saya melihat hasil Pilpres itu buat sekelompok orang, kelompok Islam politik ini menakutkan, dan karena itu dalam tanda kutip juga harus diperangi gitu, sehingga memuluskan jalan 2024. Nah, Habib Rizik lagi-lagi dengan karakter tadi gitu loh, nahi munkarnya dan sikap yang lugas, tegas, ya politis sekarang ini begitu. Dan kita doakan beliau kokoh, kuat, dan insya Allah akan segera keluar dari tahanan, menjadi kembali orang yang kontributif secara bebas, karena negeri ini sangat perlu kepada dakwah beliau. Begitu. Ya, makasih
Pak Risera, semua para pembicara, karena waktu juga yang membatasi kita untuk pertemuan malam ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan kita berharap agar putusan kepada Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, ada Ahmad Sobri Lubis, ada Maman, ada Hanif, dan lain-lain, mereka segera dibebaskan karena Amin. pengadilan ini adalah pengadilan lebih cenderung pada pengadilan politik daripada penegakan hukum. Kalau kita lihat apa yang terjadi selama ini, saya sering mengatakan bahwa negeri ini ada penegakan hukum, tetapi penegakan hukum yang tidak adil. Kenapa? Karena dari sana melapor cepat ditanggapi, tapi kalau pihak sini melapor diabaikan. Ini yang menyedihkan yang kita lihat, dan ini adalah seperti tadi dikatakan, ingat usia kita tidak lama, dan ini akan dikenang orang sebagai apa nantinya. Dan yang jelas semua yang terjadi di tengah ketidakpastian yang terjadi, yang masih berlangsung saat ini, jelas akan membuat negeri ini akan terpuruk jika masih terus mengadakan upaya-upaya adu domba, bukan konsolidasi, bukan melakukan konsolidasi atau apapun rekonsiliasi atau apapun bentuknya. Dan kita berharap agar hakim yang menyidangkan mereka diketuk oleh pintu langit, pemilik pintu langit, agar mengetok palu sesuai dengan nuraninya, karena kita harus berpegang pada Al-Quran yang dengan tegas mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin, sesungguhnya Allah lah yang sebenar-benarnya menjadi hakim. Itu aja barangkali dari saya. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa dan kepada pembicara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.